misi yang harus kita susuri, kita jalani di dalam menjalankan persyarikatan itu. Nah, prioritas program untuk yang menjadi bidang saya, yang pertama membudayakan pelaksanaan sistem pembinaan anggota Muhammadiyah Al-Tim. Insya Allah ini bukunya, mohon panitia bisa membagikan. Saya sudah share ke panitia dalam bentuk PDF sudah lengkap. Bagaimana kita bisa membudayakan pelaksanaan sistem pembinaan anggota di Kaltim, sehingga ini menjadi bagian penting dari budaya organisasi. Yang kedua, mendirikan dan mengembangkan akademi tabligh untuk mempersiapkan mubalik yang mandiri. Ini sudah BWF sudah membentuk tim, dan kemarin kesepakatan tim akademi tabligh namanya kita ubah menjadi Entrepreneur Tabligh Institute. Jadi Entrepreneur Tabligh Institute, nanti kita akan membina mubalik entrepreneur yang tidak perlu terikat dengan orang lain untuk mendapatkan maisha, sehingga mereka maishanya lewat kegiatan entrepreneurship yang dibimbingkan, sehingga selama masa pendidikan mereka akan dibekali kemampuan untuk menjadi pengusaha. Nanti selesai ditempatkan misalnya di masjid-masjid Muhammadiyah, dia bisa mandiri, tidak harus menjadi pegawai di tempat orang, sehingga dia bisa mandiri. Ini sedang kita persiapkan, dan insya Allah nanti sudah ada lahan 8 hektar di di daerah Batu Besau, tidak jauh dari pesantren Istiqomah. Itu nanti kita siapkan menjadi markasnya. Tugas pertama adalah mendidik mubalik entrepreneur. Yang kedua adalah nanti akan menjadi lembaga resmi PWM untuk bimbingan atau pendidikan kompetensi AIK. Nantinya lewat ini, ini anggota-anggota mesti mengikuti pendidikan AIK, sehingga pada akhirnya kompeten. Ini tahap awal, itu nanti diprioritaskan untuk para pegawai, dosen, guru, karyawan. Itu nanti mesti mengikuti ini, dan nanti ada ujiannya sampai akhirnya kompeten di bidang AIK. Cita-cita besarnya dengan akademi ini nanti semua anggota kita betul-betul kompeten di bidang AIK. Yang ketiga, mendirikan dan mengembangkan Darul Quran untuk pendidikan tahsin, tahfidz Al-Quran untuk anggota dan simpatisan. Ini cita-cita besarnya anggota Muhammadiyah itu akrab dengan Al-Quran, punya bekal mengerti bahasa Arab Al-Quran, sehingga ketika membaca Al-Quran langsung mengerti artinya tanpa buka terjemah. Ini impiannya. Jadi konsentrasinya adalah bagaimana mengerti bahasa Arab Al-Quran. Nah ini, sehingga nanti di masing-masing PDM itu mesti ada Darul Quran, di mana anggota Muhammadiyah secara bertahap mengikuti pendidikan bahasa Arab Al-Quran. Yang nanti kita harapkan nanti masjid-masjid itu juga akan menjadi basis untuk gerakan itu. Jadi ini cita-cita besarnya, kita semua mengerti bahasa Al-Quran, membiasakan membaca Al-Quran setiap hari dan khatam minimal sekali 1 bulan, supaya kita akrab dengan Al-Quran. Yang keempat, membudayakan pelaksanaan sistem perkaderan Muhammadiyah bagi anggota pimpinan persyarikatan, unsur pembantu pimpinan, ortom dan amal usaha. Ini kemarin Mas Zai ada kayak kemarin Mas Zai sudah menguraikan, ya, ketua majelis MPKSDI-nya. Ya. Jadi pendekatannya bukan hanya ortom, tetapi juga yang berada di persyarikatan, yang berada di UPP, unsur pembantu pimpinan, yang berada di ortom, dan yang berada di amal usaha. Ini nanti semua mesti memproses atau
lingkaran perkara yang nanti akan disiapkan. Inilah 4 prioritas program untuk bidang yang saya bidangi. Nah, strateginya kita akan mengembangkan sistem pembinaan anggota Muhammadiyah itu menjadi bagian penting dari budaya organisasi. Sistem pembinaan anggota itu dimulai dari proses rekrutmen menjadi anggota sampai nanti meninggal. Itu sistem pembinaan anggota, ya. Dan rekrutmen anggota itu sangat penting yang selama ini kita hampir tidak melakukan. Karena orang yang menjadi anggota Muhammadiyah itu biasanya atas kesadaran sendiri minta untuk dicatat sebagai anggota Muhammadiyah. Kita belum memasarkan sehingga orang itu kemudian menjadi anggota Muhammadiyah. Kemarin waktu pengajian Ramadan di pimpinan pusat, Pak Tafsir itu menyampaikan yang kita perlukan itu bukan hanya isi kepala. Selama ini konsentrasi kita banyak ke isi kepala, tapi kita juga harus memperhatikan banyaknya kepala. Jadi bukan isinya saja, tetapi juga banyaknya kepala. Ini survei-survei banyak yang menyatakan anggota Muhammadiyah itu menurun sampai sekarang 30%. Itu menurun. Kita perlu banyak kepala. Nah, ini di dalam sistem pembinaan anggota kita itu dimulai dari proses rekrutmen. Jadi kita akan seriusi rekrutmen anggota ini dengan melakukan inventarisasi kandidat anggota. Ini nanti konsentrasinya siapa? Jadi kandidat anggota itu mereka-mereka yang simpatisan, yang tertarik dengan Muhammadiyah. Siapa saja? 1 anggota jamaah yang sudah ikut pengajian kita, itu mereka pasti simpatisan. Kalau nggak simpatisan nggak mau ikut pengajian kita. Yang kedua, anggota umum. Anggota umum itu banyak yang belum usianya belum sampai 17 tahun ya. NA, IPM itu masih ini. Ya begitu sampai 17 tahun mereka sudah menjadi kandidat anggota. Pegawai amal usaha. Kemudian siswa SMA, SMK, Madrasah Aliyah yang kelas 3 itu sudah memenuhi syarat. Masa di antara semua siswa itu nggak ada yang berminat jadi anggota? Ada guru AIK-nya, Muhammadiyahnya. Kalau kita berani menargetkan minimal 10% dari alumni sekolah itu menjadi anggota Muhammadiyah, saya kira ini sesuatu yang signifikan. Nah, kita beraninya berapa persen? Jadi jangan targetkan semua, kalau semua nggak mungkin. Ya. Karena orang yang minta dididik di Muhammadiyah itu latar belakangnya bukan Muhammadiyah, latar PNU, nanti kembali ke NU. Kalau mereka yang kembali ke NU nggak apa-apa, paling tidak sudah tidak benci Muhammadiyah. Maka tidak rasional kalau kita targetkan semua murid, siswa, mahasiswa kita itu menjadi Muhammadiyah. Itu tidak rasional. Yang rasional kita tetapkan angka, misalnya 10%, 20%, 30%, berapa kira-kira memungkinkan? Nah, itu yang kemudian diprovokasi untuk menjadi anggota. Ini dari siswa, dari mahasiswa, kemudian anggota keluarga Muhammadiyah. Di antara putra-putri Bapak Ibu sekalian masih ada yang belum punya NBN. Ya, nah ini menjadi bagian, jadi bagian. Nah, kandidat anggota ini yang menginventarisir adalah cabang. Nanti mereka mengikuti pelatihan. Mungkin tiap tahun diselenggarakan sekali. Pelatihannya namanya BIKAM, Bimbingan Kandidat Anggota Muhammadiyah. Ini untuk dikenalkan peta jalan menuju pribadi Muslim. Ini intinya adalah mengelaborasi visi dan misi Muhammadiyah, sehingga orang yang masuk Muhammadiyah itu mengerti visinya ini, cara mewujudkannya dengan misi seperti ini. Ini disampaikan pada BIKAM
bimbingan kandidat anggota Muhammadiyah. Penanggung jawabnya adalah PJM. Ya, ini PJM Samarinda hadir ya. Nanti PJM mengagendakan agenda tahunan kira-kira kapan ya, untuk menyelenggarakan pelatihan BIKAM. Ya. Nanti setelah mereka mengikuti pelatihan BIKAM, diakhiri dengan ekrar visi misi seperti yang Bapak Ibu ucapkan pada waktu sesi yang pertama. Jadi ketika mereka masuk menjadi anggota Muhammadiyah, visinya jelas, visi pribadinya menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya.